guys, balik lagi di channel Abang Yuda. Buat hari ini teman-teman, Abang Yuda akan kembali mereview barang yang keren lagi teman-teman tentunya. Dan barang keren yang hari ini akan Abang Yuda review merupakan komponen wajib yang harus kalian miliki kalau kalian itu ingin ngebuild PC teman-teman tentunya. Oke teman-teman yang sudah mulai merasa penasaran seperti apa sih komponen wajib yang hari ini akan Abang Yuda review, langsung aja kita mulai nge-review. Tapi sebelum itu teman-teman yang baru saja hadir di channel ini dan belum menekan tombol subscribe, untuk silakan subscribe juga karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, kocak, dan menghibur lainnya teman-teman. Oke teman-teman yang sudah subscribe dan juga setia menonton setiap kali saya upload video baru, saya ucapkan terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Makan bakso pagi dan siang bolong dengan perasan jeruk, kecap asin, minyak bawang, dan juga bola-bola bakso supaya tambah sedap lagi dan nikmat tentunya. Oke langsung aja kita mulai nge-review barang wajib yang hari ini Abang Yuda baru beli teman-teman. Oke guys, inilah dia barang wajibnya teman-teman. Sangat kecil, sangat antik, tapi sangat penting dan sangat berguna sekali dalam dunia perpisian teman-teman. Dunia perpisian. Waduh Abang Yuda, kenapa nggak sekalian dunia perkomputeran? Nah itu dia yang wajib Abang Yuda sampaikan kepada kalian semua. Waduh teman-teman, kalau Abang Yuda pikir-pikir, paket yang hari ini Abang Yuda terima ini sangat amat ringan teman-teman. Amat ringan. Siapa di sini yang namanya Amat? Sorry ya Bang Yuda nggak menyinggung, tapi teramat ringan. Teramat ringan. Bapaknya si Amat, anaknya si Amat, kakeknya si Amat, anaknya pun Amat. Kenapa diulang lagi anaknya Bang Yuda? Maksud Abang Yuda, nama Amat itu sangat keren, beken, dan sangat good di Indonesia tentunya. Jadi bersyukurlah kalian yang punya nama Amat teman-teman ya. Maksud Abang Yuda tuh ini hanya guyonan di malam hari teman-teman, karena kebetulan sekali Abang Yuda bikin konten ini di malam hari teman-teman. Tepatnya itu pukul 9 malam, hampir jam 10. Tentunya akan banyak sekali hantu yang bergentayangan. Waduh, jangan pada takut teman-teman, tenang aja. Di dunia ini tidak ada hantu. Hantu itu hanya ada di belakang kepalamu, alias di dalam ketakutanmu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, tanpa banyak Abang Yuda kasih kalian guyonan garing, mulai langsung kita unboxing, kita review, dan kita cobain juga. So let's go. Oke guys, teman-temanku yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, tentunya kalian pasti sehat walafiat. Abang Yuda sangat bahagia mendengarnya. Nah langsung aja kita mulai teman-teman ya. Bukan mulai. Nah kita akan mulai mengunboxing benda kecil ajaib berbentuk peta. Apakah isi di dalamnya? Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Di tangan Abang Yuda sudah memiliki tengketeng, gunting sakti, mantraguna teman-teman. Langsung aja kita mulai proses pengunboxingannya teman-teman ya. Habis itu akan kita review bersama dan kita cobain pula bersama-sama teman-teman, segala-galanya bersama gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semakin bahagia bersama juga. Oke, langsung kita buka saja teman-teman. Kebetulan gitu kan, kebetulan. Wow teman-teman, apa itu? Ada kotak kecil di dalam bubble wrapnya teman-teman. Nah bubble wrapnya kita cincang dulu teman-teman ya. Kita cincang bubble wrapnya dan teman-teman terlihatlah sebuah apa ini teman-teman. Tuh lihat, bubble wrapnya sudah kosong teman-teman. Bubble wrapnya sudah kosong, tidak berguna, buang ke belakang. Nah inilah dia teman-teman, benda petak persegi yang harganya lumayan fantastis teman-teman. Abang Yuda beli dengan harga Rp800.000 teman-teman. SSD Vision Platinum 512 GB di tangan kita sudah teman-teman. Dan kenapa Abang Yuda sebut ini adalah perlengkapan wajib? Bukan perlengkapan wajib, alias ini adalah komponen wajib. Kenapa ini adalah komponen wajib? Karena kebetulan sekali teman-teman, tanpa benda yang satu ini, kalian itu tidak akan bisa membuat PC kalian menjadi full power speed. Tidak akan bisa menjadi cepat teman-teman ya. Kalian punya komputer itu akan jalannya sangat lambat sekali, apalagi kalau kalian tuh masih pengguna HDD teman-teman ya. Tapi Abang Yuda di sini tidak menghina para pengguna HDD. Kenapa? Karena Abang Yuda tuh juga mantan pengguna HDD dan masih menggunakan HDD atau hard disk ya. Namanya juga teman-teman kocek budget nggak nyampe ya. Jadi kita masih pakai hard disk teman-teman. Nah kalau kalian tuh udah beralih dari HDD ke SSD, otomatis komputer kalian akan secepat kilat teman-teman ya. Bisa wush gitu kan, wush. Nah sangat cepat sekali. Langsung aja teman-teman. Nah di bagian belakang dari Abang Yuda punya
punya SSD baru, yaitu adalah SSD Pigeon Platinum. Nah, di sini ada tertulis teman-teman ya. Ini ditulis dengan produk dijual dengan jaminan garansi 3 tahun dan kebijakan sistem penukaran produk yang mengalami kerusakan dengan produk baru. Pigeon berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas tertinggi. Waduh, melalui prosedur pengendalian mutu yang optimal dan hanya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas nomor 1, teman-teman. Mantap jiwa. This product sold under 3 years warranty with one replacement policy. Waduh, Pigeon is commitment to provide the highest quality product possible through the optimum quality control product. Nah, nih teman-teman ya. Jadi dia tuh selalu mengontrol kualitas dari produknya, teman-teman. Dan memiliki and have been until with the first grade integrated circuit only, teman-teman. Seperti itu. Dan di bawahnya Abang Yuda tidak bisa baca karena ini pakai bahasa Arab, teman-teman. Abang Yuda nggak bisa bahasa Arab. Apa boleh buat ya? Mohon maaf, teman-teman. Bawahnya lagi masih menggunakan, waduh, ini adalah huruf Mandarin. Abang Yuda juga nggak bisa baca, teman-teman. Dan yang lebih parah lagi di sini ada yang pakai tulisan atau huruf Hangul, teman-teman. Ya, Abang Yuda belum belajar bahasa Korea. Apa boleh buat, Abang Yuda nggak bisa baca. Dan sisanya, teman-teman, ini menggunakan kanji full untuk bahasa Jepang. Pusing dah kepala Abang Yuda. Oke, jangan dimasukkan hati. Langsung aja kita mulai, teman-teman ya. Abang Yuda di sini akan membuka boxnya dan kita akan lihat seperti apa sih bentuk SSD-nya, teman-teman. Buat kalian yang nggak pernah megang SSD, di sini Abang Yuda akan tunjukkan ya. Tunjukkan kepada kalian semua seperti apa sih bentuk SSD. Nah, kita robek dulu bungkusnya, teman-teman ya. Bungkusnya kita robek. Ya, Abang Yuda, kenapa sih nggak dirobek dari sini aja gitu kan? Biar nggak ribet, my man. Nah, seperti ini. Apalah pusing-pusing Abang Yuda gitu kan. Oke, bismillah lah ya, teman-teman ya. Pokoknya Abang Yuda tuh berharap, teman-teman, SSD ini tidak mengalami masalah. Karena apa? Karena untuk harganya lumayan mahal, teman-teman. Dan Abang Yuda tuh sudah menghancurkan dusnya Abang Yuda. Betul, teman-teman. Abang Yuda sudah menghancurkan dusnya. Ya, kita singkirkan. Dan inilah dia, teman-teman, deck card Kamen Rider Ryuki, teman-teman ya. Bukan Bang Yuda, itu SSD. Apa boleh buat, teman-teman. Bentuknya mirip tuh ya. Henshin. Nah, seperti itu, teman-teman. Gaya berubah dari Kamen Rider Ryuki. Oke, teman-teman, langsung aja di sini kita akan tes, teman-teman. Abang Yuda akan masukkan dulu ke dalam ini ya, teman-teman ya. Abang Yuda tuh kebetulan punya yang namanya itu adalah apa ini, Abang Yuda? Casing hard disk. Guna casing hard disk ini untuk merubah nih SSD internal atau HDD internal menjadi eksternal. Supaya apa? Supaya bisa kita tes, teman-teman. Langsung aja kita mulai pengetesan. Oke guys, di sini Abang Yuda akan sedikit memberikan tutorial tambahan supaya apa? Supaya kalian tambah pinter, banyak ilmu, dan tentunya tambah tampan and cantik, teman-teman, dimanapun Anda berada tentunya. Langsung aja di sini Abang Yuda memiliki sebuah casing hard disk. Nah, Abang Yuda punya casing hard disk, teman-teman. Kita buka dulu dengan cara mendorongnya ke bawah. Nah, langsung aja kita angkat. Nggak bisa diangkat, teman-teman. Dia melawan. Nah, gitu dong. Jangan terlalu banyak melawan. Nah, di sini untuk SSD-nya langsung aja kita tancepin, teman-teman, di bawah sini. Nah, ingat harus terkonek ya, teman-teman ya, terkonek. Plung. Nah, sudah langsung masuk pas. Langsung ditutup, teman-teman ya. Langsung kita tutup dan kita cobain, teman-teman. Abang Yuda akan mentransfer file gigabyte, teman-teman ya, gigabyte. Maksud Abang Yuda tuh yang ukurannya pakai gigaan, jangan MB-MB-an gitu kan. Apalagi tuh kita tuh pakai yang high speed punya, teman-teman. Masa high speed dikasih yang jalannya lembet gitu kan? Langsung aja kita tes, teman-teman. Dites di mana Abang Yuda? Di PC Abang Yuda lah. Jadi langsung tunggu apa lagi? Terserah kalian. Kalian mau tancepin USB-nya di belakang PC kalian atau di depan PC kalian, yang penting ada port USB 2.0 karena kebetulan sekali Abang Yuda masih pakai 2.0, belum 3.0. Kalau 3.0 ini pasti berwarna biru, teman-teman. Kalau misalnya 2.0 pasti warna hitam atau putih. Ya seperti itu aja. Langsung kita mulai, teman-teman. Kita cobain dong. Biar apa? Biar tambah pinter. Oke guys, sekarang Abang Yuda punya SSD sudah tertancap di PC Abang Yuda, teman-teman. Dan inilah waktunya untuk kita menguji seberapa cepatkah transfer data yang dimiliki oleh SSD ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, di sini Abang Yuda punya SSD itu tuh tidak bisa diklik, teman-teman. Malah perintahnya itu disuruh format disk. Bagaimana sih cara mengatasinya, Abang Yuda? Nah, untuk cara mengatasinya, kalau misalnya kalian klik format seperti ini tidak
akan bisa teman-teman, tidak akan manjur, karena caranya bukan seperti ini. Cara yang manjur itu teman-teman, kalian itu cukup keluar dulu teman-teman, di closein aja dulu, di close atau minimize nggak masalah. Nah, kalau misalnya kalian itu punya aplikasi yang namanya Minitool Partition Wizard teman-teman, langsung aja. Oke, langsung aja kita buka Minitool Partition Wizard kita teman-teman, dan kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Biasanya tidak akan memakan waktu lama teman-teman. Oke, sesuai dengan harapan Abang Yuda, itu tidak memakan waktu lama. Langsung kita klik launch application teman-teman. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, untuk SSD Abang Yuda sudah kebaca ya di disk nomor 3 teman-teman. Nah, di disk nomor 3 ini kita klik kanan teman-teman, langsung aja di sini Abang Yuda akan klik sebentar. Kita klik delete teman-teman ya, kita delete aja dulu. Setelah itu kita klik yang namanya adalah create teman-teman, buat dulu. Nah, kita ambil NTFS, nah create as primary teman-teman, tidak jadi masalah. Nah, kita jadikan drag letternya G ya teman-teman ya. Langsung aja kita di sini klik OK ya, kita OK kan. Nah, kalau misalnya sudah kita klik OK teman-teman, aplikasikan teman-teman, klik apply teman-teman ya, apply. Kalau misalnya proses ini sudah selesai teman-teman, dia akan langsung bisa kita pergunakan kembali teman-teman ya. Seperti itu aja, kita tungguin aja sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman. Oke guys, langsung aja bersama kita buktikan seberapa cepatkah transfer data yang dimiliki oleh SSD ini teman-teman. Langsung kita mulai. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, Abang Yuda punya SSD sudah terbaca. Tuh yang lokal disk G teman-teman ya, G atau G ya, seperti itulah. Nah, di sini Abang Yuda akan coba mentransfer data yang lumayan gede teman-teman, yaitu adalah data video teman-teman. Video yang sudah Abang Yuda edit tentunya. Ini yang judulnya kertas stiker teman-teman. Untuk ukurannya di sini adalah 1,32 GB per second. Nah, untuk ukuran 1,32 GB per second ini, seberapa lamakah, seberapa cepatkah transfer datanya? Langsung aja kita mulai pengujiannya teman-teman. Di sini Abang Yuda akan klik copy teman-teman, kita copy, lalu kita masuk ke local disk G, langsung kita pastekan teman-teman, dan kita lihat seberapa cepatkah. Wow teman-teman, cepet banget teman-teman. Tuh lihat, nggak sampai beberapa detik teman-teman, langsung sudah 55% komplit teman-teman. Mantep banget SSD ini teman-teman ya. Jadi bisa Abang Yuda rekomendasikan buat kalian semua yang ada di rumah untuk SSD yang satu ini. Ini sangat-sangat worth it teman-teman, sangat-sangat keren punya. Nah, kita cobain ya teman-teman ya, aplikasi yang agak sedikit lebih besar kita masukkan ke SSD ini. Apakah dia masih bisa bergerak cepat ataukah justru melambat? Ayo kita buktikan bersama teman-teman. Nah, di sini masuk aja dulu kita ke data game Abang Yuda, dan di sini Abang Yuda punya game yang lumayan berat teman-teman ya. Kita masuk ke game. Nah, di sini Abang Yuda punya Araya teman-teman, dengan ukuran sampai dengan 4,23 GB teman-teman. Untuk dread out, kita coba lihat dread outnya kecil ya. Untuk data dread out itu kecil-kecil teman-teman. Pamali juga kecil teman-teman. Berarti yang gede ini adalah Araya ya teman-teman ya. Untuk Afterlife Story coba kita lihat, oh malah lebih kecil. Berarti kita pilih Araya aja. Kita klik copy, dan kita akan coba teman-teman masukkan ke dalam Abang Yuda punya SSD. Langsung kita klik paste teman-teman, dan kita lihat seberapa cepatkah transfer datanya untuk yang ukurannya itu sampai dengan 4 gigaan teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, mari kita lihat dan kita buktikan teman-teman ya. Oh ya, untuk kecepatan dari SSD ini teman-teman itu berjalan sampai dengan 24,6 megabyte per second teman-teman. Mantep men, cepet banget gitu ya. Bisa kita pakai teman-teman untuk ngebooting Windows, dan otomatis Windows kita tuh nggak akan macet teman-teman. Cepet banget, wish gitu kan, cepet sekali my man. Oke, tuh lihat, udah 33%. Padahal Abang Yuda berbicara belum ada sampai 1 menit teman-teman. Parah nggak tuh, cepet banget ya teman-teman. Ini SSD yang lumayan mantap teman-teman. Lumayan G2 and the good and the blood and the bad teman-teman. Mantap pokoknya. Suka deh Abang Yuda sama SSD yang satu ini. Mungkin lain kali Abang Yuda bakalin coba teman-teman ya, bakal coba merekomendasikan SSD jenis lain kepada kalian semua. Nah, buat hari ini kita merekomendasikan dulu SSD dari Pigeon teman-teman. Mungkin lain kali Abang Yuda akan coba yang merek-merek lain teman-teman. Misalnya apa ya kira-kira ya, Abang Yuda juga kurang tahu sih teman-teman. Nantilah Abang Yuda tuh coba hunting-hunting dulu ya di
toko-toko online yang terpercaya teman-teman tentunya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki 61% dari pembicaraan Abang Yuda. Oh, cepet banget teman-teman ya. SSD-nya mantap, good tenan. Luar biasa teman-teman. Cakep sekali. Bagaimana menurut kalian teman-teman dari hasil pengujian ini, hasil tes ini? Apakah SSD ini bisa kita rekomendasikan atau tidak? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa teman-teman, karena komentar kalian itu sangat amat berarti bagi channel ini teman-teman. Jadi wajib banget kalian tulis di kolom komen seperti apa pendapat kalian teman-teman. Tapi kalau menurut pendapat Abang Yuda pribadi, SSD yang satu ini sangat recommended banget teman-teman ya. Sangat recommended teman-teman, bukan dead lagi, bukan mati, tapi recommended teman-teman. Mantap and good. Wah, luar biasa teman-teman. Suka banget Abang Yuda sama SSD yang satu ini. Oh iya, untuk dari segi ketahanan, apakah SSD ini Bang Yuda bisa tahan sampai dengan 2-3 tahun? Kalau menurut Abang Yuda belum bisa buktiin teman-teman. Namanya juga kita tuh baru membeli SSD, dan ini SSD baru, jadi kita belum bisa membuktikan teman-teman seberapa lamakah ketahanan dari SSD ini. Oke, bisa kalian lihat teman-teman, Abang Yuda punya file teman-teman, file video juga, file aplikasi Abang Yuda sudah tertransfer teman-teman dengan sangat cepat, dengan sangat baik, dengan sangat mantap banget. Ini benar-benar SSD super wush teman-teman. Nggak percuma Abang Yuda beli sampai dengan harganya 700.000 teman-teman. 700.000 cuma dapat yang 500 giga men. Habis duit, tapi ini mantap teman-teman ya. Nggak percuma tuh 700.000 terbang teman-teman. Kita bisa dapat barang keren, luar biasa, cakep, good, and tenan. Seperti itu aja. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Agar apa? Agar bersama kita bisa berbagi. Siapa tahu kalian juga tak ada yang tahu gitu kan. Siapa tahu di antara kalian ada yang pernah mencoba SSD dengan merek berbeda. Tulis juga di kolom komen seperti apa pengalaman kalian ya. Oke guys, jadi dari hasil pembuktian tadi sudah bisa dipastikan bahwa PC kalian akan jadi jauh lebih cepat saat kalian menggunakan SSD ketimbang dengan saat kalian menggunakan HDD teman-teman. Hanya saja dari segi harga, HDD jauh lebih unggul ketimbang dengan SSD teman-teman ya. Jadi buat kalian yang low budget, kalian masih bisa menggunakan HDD teman-teman. Hanya saja Abang Yuda lebih menyarankan kalian untuk menggunakan SSD ketimbang dengan HDD. Kenapa? Karena dari segi kecepatan SSD lebih unggul teman-teman, dan otomatis kerja kalian tuh jadi lebih cepat ya teman-teman ya saat kalian menggunakan SSD ketimbang saat kalian menggunakan HDD teman-teman. Jujur aja ya, sesuai dengan pengalaman Abang Yuda, saat Abang Yuda menggunakan HDD teman-teman, waduh, PC Abang Yuda jadi sering lemot teman-teman. Tapi saat Abang Yuda beralih menggunakan SSD, wow, PC Abang Yuda jadi secepat kilat. Waduh, secepat flash. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video review dan juga unboxing Abang Yuda punya SSD terbaru pada hari ini teman-teman. Jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini untuk silahkan menekan tombol like, share kepada teman kalian, dan juga subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah, sebab tanpa komentar dari kalian rasanya sepi setiap kali saya upload video baru teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimashita. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.